Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Salsabila dari S1 Pendidikan Tata Busana dari Offering PAI D23. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Korupsi dan Pemberantasannya dalam Pandangan Ajaran Islam. Simak berikut ini. Korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Kompetisi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama memahami konsep korupsi, yang kedua menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan yang ketiga mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada bab 8 ini? Mari kita lihat peta konsep di bawah ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari pengertian, ragam, dan hukum korupsi. Kemudian kita akan mempelajari motif-motif korupsi. Kemudian kita akan mempelajari bahaya korupsi. Lalu kita akan mempelajari upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Pengertian, ragam, dan hukumnya korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi secara umum adalah tindakan seseorang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dapat juga termasuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang dapat ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan milik negara, perusahaan, dan lain-lain. Nah, korupsi juga diartikan dengan menyalahgunakan atau menggelapkan uang, harta kekayaan umum untuk kepentingan pribadi. Dalam ajaran agama Islam, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau al-adalah, akuntabilitas atau keamanan, dan tanggung jawab. Bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi dalam fikih janiyah itu ada beberapa, yaitu gulul atau penggelapan, lalu ada riswah, penyuapan, kemudian ada ghosab, pengambilan paksa hak orang lain, ada khianat, ada sarikoh, pencurian, ada hirobah, perampokan, kemudian ada al-maks, pungutan liar, ada al-ikhtilas, pencopetan, kemudian ada al-ihtihad, perampasan. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Berdasarkan hukum Islam, pandangan sikap terhadap korupsi sangat tegas, yaitu hukumnya haram karena termasuk dalam memakan harta, makan hak orang lain, sama dengan jalannya yang tidak hak, batil, tidak benar. Karena korupsi secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta. Korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dengan pengerusuhan serta mengakibatkan penderitaan terhadap banyak orang. Korupsi dalam syariat Islam diatur dengan fikih jinayah.
Fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang digali dan disimpulkan dari nas-nas keagamaan, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dari Al-Quran maupun hadis ini tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajiwa syariat Islam. Yang pertama itu ada agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab, harta, dan kekayaan. Faktor-faktor seseorang melakukan korupsi. Ada beberapa faktor orang melakukan korupsi. Yang pertama, karena keserakahan. Adanya keserakahan, adanya perilaku serakah yang secara potensial memang terdapat dalam diri seseorang, terdapat dalam setiap diri seseorang. Kemudian yang kedua, karena adanya kesempatan. Mungkin karena keadaan pada organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga dapat terbuka kesempatan bagi orang tersebut untuk melakukan kecurangan di dalamnya. Yang ketiga ada karena kebutuhan. Faktor-faktor yang dibutuhkan oleh seseorang, setiap individu orang untuk menunjang kehidupan yang wajar, ini bisa membuat atau menumbuhkan kita melakukan korupsi. Nah, dalam motif-motif korupsi ini ada motif internal dan eksternal. Motif internal itu kenapa sih kita melakukan korupsi? Itu karena sifat tamak, tidak puas dengan adanya apa yang telah kita capai, selalu merasa kurang puas sehingga menyebabkan tindakan korupsi. Kemudian karena moral yang kurang kuat, seseorang yang moralnya kurang kuat atau tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian motif internal ini ada gaya kehidupan konsumtif, karena kita memiliki gaya kehidupan yang konsumtif karena mungkin adanya pendapatan yang kurang cukup. Kemudian ada motif eksternal. Motif eksternal ini karena faktor perekonomian, karena faktor politik, karena faktor organisasi, karena faktor hukum. Faktor politik ini karena mungkin kurangnya gaji bagi pegawai, jadi menimbulkan tindakan korupsi. Lalu faktor politik ini seperti instabilitas politik, instabilitas ketidakstabilan politik. Faktor organisasi itu mungkin karena kurangnya adanya sikap keteladanan pemimpinnya kepada bawahannya. Kemudian ada faktor hukum, lemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan. Bahaya korupsi. Nah, korupsi ini sangat berbahaya tentunya terhadap individu, generasi muda, terhadap kehidupan bermasyarakat, sistem politik, sistem birokrasi, administrasi, sistem perekonomian. Nah, terhadap individu ini akan berdampak pada tercorengnya nama baik si korupsi pelaku. Kemudian jika terbukti melakukan korupsi, maka pelaku tersebut akan masuk penjara.
lalu berkurangnya harta tentunya, akan menjadi miskin. Pelaku akan dibelenggu di dunia akhirat nanti, dalam kubur. Lalu Allah tidak akan menerima sedekah dari harta korupsi. Kemudian dengan korupsi ini pasti akan memakan makanan yang haram. Semua hasil korupsi itu adalah haram, yang dapat menyebabkan menghalangi terkabulnya doa kita. Kemudian korupsi juga akan berdampak pada generasi muda. Perilaku korupsi ini akan meracuni bagi generasi muda, terutama melemahkan mental dan karakter generasi muda. Korupsi juga akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat, seperti bahayanya mengganggu stabilitas umum jika masyarakat melakukan demonstrasi. Kemudian akan berdampak pada masyarakat, kemiskinan akan bertambah. Kemiskinan akan bertambah ini karena naiknya harga barang yang signifikan, kemudian karena inflasi, seperti itu. Masyarakat tidak akan mau mempercayainya kembali. Korupsi juga berbahaya pada sistem perekonomian. Dampaknya dapat menimbulkan ketidakseimbangan finansial negara, pertumbuhan ekonomi akan terhambat, seperti pembangunan dan perencanaan perekonomian dalam negara itu semuanya akan terhambat. Kemudian penghasilan pajak negara berkurang, mungkin karena oknum-oknum dari perpajakan yang melakukan korupsi, seperti itu. Kemudian ada ancaman inflasi, peredaran uang di masyarakat yang berlebihan. Kemudian juga dapat berdampak penurunan kualitas barang dan jasa pada perusahaan, pada negara. Kemudian juga meningkatkan utang negara. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Caranya itu dengan memegang teguh amanah. Lalu contohnya kalau dari kita sendiri itu seperti budaya anti mencontek, plagiasi tentunya, dan titip absen yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran dalam mengurangi korupsi. Kita memiliki moralitas sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki interpersonal tinggi, memiliki moral, rasa peduli dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara. Kemudian sebagai mahasiswa tentunya kita mampu mengidentifikasikan dan menganalisis suatu tindakan korupsi lebih baik dari masyarakat, tentunya mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, seperti itu. Sebagai mahasiswa kita juga dapat melaporkan. Setelah menganalisis, mahasiswa cenderung berhasil melaporkan pada pemerintah karena mahasiswa memiliki suara yang lebih didengar dan berani serta mampu menekan pemerintahan. Kesimpulan dalam materi kali ini adalah, dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.